Memilih fungisida yang tepat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia, dan pada hari ini saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga semua pekerjaan yang akan kita lakukan akan berjalan lancar dan sukses, karena kita mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah fungisida yang digunakan dalam pertumbuhan vegetatif bagi tanaman jagung, serta untuk mencegah serangan penyakit tersebut kita perlu menganalisa tempat-tempat yang tepat pada saat kita melakukan aplikasi. Bahasan ini kita lakukan untuk melengkapi bahasan yang pernah kita bahas sebelumnya setelah kita memenuhi permintaan dan menjawab beberapa pertanyaan. Membantu pemilihan fungisida yang tepat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman jagung, agar tumbuh dan kembang maksimal. Faktor penghambat pada produksi tanaman jagung, yang sangat dominan, dan bisa mengakibatkan gagal panen, adalah penyakit tanaman jagung, di mana serangan penyakit bisa terjadi pada semua fase pertumbuhan, terutama fase pertumbuhan vegetatif. Dan patogen yang paling penting untuk menyebabkan penyakit berbahaya bagi tanaman jagung, adalah golongan cendawan, atau fungi, atau jamur. Salah satu metode pengendalian yang bisa dilakukan, adalah dengan menggunakan program pengendalian dengan bahan kimia, yaitu menggunakan fungisida. Penggunaan fungisida, untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tanaman jagung, terbagi atas fungisida kontak, translaminar, dan sistemik. Fungisida kontak, hanya bekerja pada bagian tanaman yang kena bahan aktif atau semprot. Fungisida translaminar, mengalir dari bagian yang disemprot, yaitu daun dan bagian atas tanaman, ke bagian yang tidak disemprot, yaitu ke arah bawah. Sedangkan fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan, dan didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman. Fungisida sistemik, adalah senyawa kimia yang bila diaplikasikan pada tanaman akan bertranslokasi ke bagian lain. Aplikasi dapat melalui penetrasi daun, melalui tanah, untuk selanjutnya diabsorpsi oleh akar, atau injeksi melalui batang. Karena fungisida sistemik ini masuk ke jaringan tanaman, maka harus memenuhi syarat ideal, sebagai berikut. 1. Dalam tanaman inang, bekerja sebagai toksikan. 2. Mengganggu metabolisme inang, dan mengimbas ketahanan fisik maupun kimia terhadap patogen, dan tidak mengurangi kuantitas maupun kuantitas tanaman. 3. Dapat diabsorpsi secara baik, dan ditranslokasikan ke tempat patogen serta stabil dalam tanaman inang. 4. Terhadap mamalia bertoksisitas cukup rendah. Fungisida sistemik, untuk mengatasi pencegahan infeksi jamur seperti halnya insektisida, menurut cara kerjanya fungisida pun dapat dikelompokkan menjadi kelompok fungisida sistemik dan kelompok fungisida kontak. Jika fungisida kontak bekerja melalui paparan langsung pada cendawan sasaran, fungisida sistemik bekerja dengan cara masuk ke dalam sistem pembuluh tanaman, sehingga akan menyebabkan seluruh bagian tanaman, dan beracun bagi cendawan. Keuntungan dari fungisida sistemik ini adalah, efek residu dapat bertahan cukup lama di dalam tubuh tanaman, berkisar 1 minggu hingga 1 bulan, tergantung dengan jenis bahan aktifnya. Selain lebih toleran terhadap pengaruh cuaca seperti hujan, yang dapat mencuci residu fungisida, pada permukaan tubuh tanaman. Fungisida sistemik, juga tidak memerlukan pemberian yang mensyaratkan terjadinya kontak langsung dengan cendawan, pada saat pengaplikasiannya. Hampir semua fungisida sistemik, dilengkapi dengan bahan aktif fungisida kontak. Fungisida kontak akan membunuh cendawan yang terkena paparan bahan aktif, sedangkan yang terhindar dari paparan akan teracuni oleh bahan aktif sistemik, yang diserap tanaman inang yang kemudian terkena cendawan patogen. Kemampuan sistemik dan kontak, inilah yang membuat harga fungisida sistemik yang cukup mahal di pasaran. Hal ini membuat banyak orang mengaplikasikannya sebagai senjata terakhir, pada saat serangan cendawan pada tanaman sudah menjadi parah. Sebenarnya cara ini adalah cara yang tidak tepat,
karena cendawan dewasa memiliki daya tahan hidup lebih kuat, sehingga cendawan yang tidak mati, karena terkena paparan bahan aktif kontak, dan dosis bahan aktif sistemik yang kurang, dapat menjadi resisten terhadap bahan aktif yang terkandung di dalam fungisida. Jika perlakuan diaplikasikan pada saat cendawan baru tumbuh dengan kondisi yang masih lemah, kecil kemungkinan cendawan bisa bertahan ketika menyerap zat aktif sistemik. Penggunaan fungisida untuk mencegah penyakit di fase vegetatif pada tanaman jagung. 1. Fase perkecambahan dilakukan melalui perlakuan benih, yaitu untuk daerah endemik gulai, gunakan fungisida bahan aktif, dimetomorf, piraklostrobium, atau metalaxyl. Untuk daerah endemik BSR, selain bakterisida, gunakan fungisida berbahan aktif tembaga. 2. Fase pertumbuhan awal, yaitu usia tanaman 5-14 hari setelah tanam. Potensi serangan penyakit, yaitu dumping off, bercak daun, busuk pelepah. Gunakan bahan aktif fungisida, seperti carbendazim, mancozeb, chlorothalonil, hexaconazole, tembaga hidroksida, dimetomorf, azoxystrobin, difenoconazole, piraklostrobium. 3. Fase pertumbuhan muda, yaitu usia tanaman 15-44 hari setelah tanam. Potensi serangan penyakit, hawar daun, hawar upi daun, karat daun, bercak daun, GLS, dan lain-lain. Gunakan bahan aktif fungisida, seperti benomil, tiram, chlorothalonil, ziram, mancozeb, hexaconazole, azoxystrobin, difenoconazole, piraklostrobium. 4. Fase pertumbuhan peralihan, yaitu memasuki fase generatif, usia tanaman 44-75 hari setelah tanam. Potensi serangan penyakit, hawar daun, hawar upi daun, karat daun, bercak daun, GLS, dan lain-lain. Gunakan bahan aktif fungisida, seperti benomil, tiram, chlorothalonil, ziram, mancozeb, hexaconazole, azoxystrobin, difenoconazole, piraklostrobium. Aplikasi fungisida, atau penyemprotan menggunakan kon nozzle, yang mengembang, dan dilakukan secara rapat, sehingga droplet yang keluar berbentuk embun. Disemprotkan ke seluruh jaringan tanaman. Pelaksanaan penyemprotan, dilakukan pada pagi atau sore hari, di mana masih ada matahari. Jangan lakukan pada tengah hari bolong, pada saat mendung, pada saat angin kencang, dan pada saat turun hujan. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan, semoga bisa difahami dan dimengerti, dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.